Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurcasanah dengan NIM 4512-420042 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan responsi fisika dasar dengan tema rangkaian RLC. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, menganalisis rangkaian RLC, tegangan bolak-balik. Yang kedua, ada menghitung nilai impedansi total pada rangkaian RLC. Dan yang ketiga adalah mengamati fase arus dan tegangan pada rangkaian RLC. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan adalah alat yang pertama resistor, yang kedua induktor, yang ketiga kapasitor, yang keempat kabel, dan yang kelima adalah sumber arus RLC. Karena praktikum ini dilakukan menggunakan virtual laboratorium, maka dapat mengakses dengan link praktikum ini. Lalu ini ada gambar mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, mengatur besar frekuensi sumber 100 Hz. Yang kedua, ada menentukan nilai resistor ini bebas. Lalu yang ketiga, mengatur agar rangkaian bersifat kapasitif. Yang keempat adalah mengamati grafik arus dan tegangannya. Dan yang kelima adalah mengulangi percobaan untuk rangkaian bersifat induktif dan resonansi. Di samping ini adalah gambar ketika rangkaian bersifat kapasitif. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum dengan memencet link praktikum yang sudah tersedia tadi. Dan jangan lupa untuk mencentang merge, graph, dan equation yang ada. Lalu karena diperintahkan untuk menggunakan frekuensi sebesar 100 Hz, maka di sini diatur dengan 100 Hz, dan nilai resistornya yang saya gunakan adalah 10 ohm. Yang pertama, kita akan mencoba rangkaian kapasitif, XL-nya sama dengan 0, dan XC yang saya gunakan adalah 300 mikrofarad atau ini 5,31 ohm. Dapatkan grafiknya seperti ini dan analisis secara praktiknya adalah ini. Lalu yang kedua adalah rangkaian bersifat induktif, di mana XC-nya 0, lalu XL-nya di sini saya menggunakan ini saya menggunakan 2 mH atau 1,26 ohm. Dan ini grafiknya juga bisa dilihat serta nilainya. Dan yang terakhir, rangkaian yang bersifat resonansi, yang nilai XL-nya saya menggunakan sebesar 5 mH atau 3,14 ohm, dan XC-nya sebesar 500 mikrofarad atau 3,18 ohm. Nilai yang didapatkan segini dan grafiknya adalah ini. Lalu setelah melakukan praktikum,
ini ada tabel hasil pengamatannya. Nah, tadi nilai resistor yang dipakai adalah 10 ohm. Yang pertama kapasitif menggunakan 300 mikrofarad dengan XC-nya 5,31 ohm. Lalu yang kedua ada rangkaian yang bersifat induktif dengan nilai L-nya adalah 2 mH dan XL-nya 1,26 ohm. Lalu yang ketiga adalah rangkaian yang bersifat resonansi dengan nilai C 500 mikrofarad dan nilai L-nya 5 mH, lalu nilai XL-nya 3,14 ohm dan XC-nya 3,18 ohm. Selanjutnya adalah analisis data. Pada percobaan yang pertama, secara teori, XC dapat dihitung dengan 1 per omega kali C dengan 1 per 2 VF dikali C, lalu 1 per 2 dikali 3,14 dikali 100 dikali 300 mikrofarad. Mikrofarad ini nilainya adalah 10 pangkat min 6. Nah, sehingga di sini 1 per 628 dikali 3 kali 10 pangkat min 4 karena tadi ada 100-nya. Lalu hasilnya adalah 5,307 ohm. Nah, untuk menghitung impedansinya atau Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurang SC kuadrat. Di sini dihasilkan 11,320 ohm. Nah, secara praktik itu yang tadi sudah ada di praktikumnya langsung, yang dihasilkan itu 11,32 ohm. Berarti ini sama antara secara teori maupun secara praktik. Selanjutnya, percobaan yang kedua, secara teori, XL sama dengan omega dikali L, sama dengan 2PF dikali L, dengan 2 dikali 3,14 dikali 100 dikali 2 mH, yang hasilnya adalah 1,256 ohm. Sedangkan nilai impedansi atau Z-nya adalah 10,078 ohm. Nah, secara praktik, nilai impedansi atau Z-nya adalah 10,079 ohm. Di sini cuma berbeda 0,0 saja. Selanjutnya, percobaan yang ketiga, secara teori, XL sama dengan omega dikali L, yaitu 2VF kali L, lalu didapatkan hasilnya 3,14 ohm, lalu XC-nya 1 per omega kali C, dengan hasilnya adalah 3,18 ohm. Dan untuk perhitungan nilai impedansinya atau Z-nya adalah 10,00008 ohm. Nah, secara praktiknya 10 ohm. Nah, ini sama secara teori maupun secara praktik. Nah, berikut ada perbandingan grafiknya keadaan. Yang pertama ada keadaan XL atau XL sama dengan 0, yaitu kapasitif. Ini adalah secara teori, dan di sini adalah secara praktiknya. Ini yang kedua ada keadaan induktif di mana XC sama dengan 0. Yang ini secara teori dan ini secara praktik. Dan yang ketiga adalah keadaan di mana resonansi atau XL sama dengan XC. Ini secara teori dan ini adalah secara praktiknya.
Selanjutnya, pembahasan. Pada rangkaian RLC ini terdapat resistor, induktor, dan kapasitor, dan hambatan yang dihasilkan pada resistor itu disebut resonansi, hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif, dan hambatan yang dihasilkan pada kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Nah, pada percobaan ini, resistor yang digunakan untuk ketiga percobaan ini adalah 10 ohm dengan frekuensi yang telah ditetapkan yaitu 100 Hz. Pada percobaan yang pertama itu ada XL yang sama dengan 0 itu bersifat kapasitif, dan yang kedua XC-nya yang XC-nya sama dengan 0 itu bersifat induktif, dan yang ketiga ada XL sama dengan XC itu yang bersifat resonansi. Nah, ketiga hambatan resistansi, reaktansi induktif atau XL, dan reaktansi kapasitif atau XC digabungkan maka disebut dengan impedansi atau Z, atau bisa juga disebut dengan hambatan total. Dan ketiga hambatan tersebut mengalir arus I yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Tegangan pada resistor atau VR berada pada fasa yang sama dengan arus. Lalu tegangan VL pada reaktansi induktif atau XL mendahului arus sejauh 90 derajat, dan tegangan VC pada reaktansi kapasitif XC tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Dan untuk menghitung rumus impedansi atau hambatan total adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Lalu nilai XL lebih kecil dari XC, tegangan tertinggal terhadap arus dengan beda sudut fase θ. Tan θ sama dengan XL kurang XC per R. Nilai XL lebih besar dari XC, tan θ sama dengan XL kurang XC per R, dan nilai XL sama dengan XC, L sama dengan 1 per 2V sama dengan akar 1 per 2C. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama adalah rangkaian RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Terdapat 3 hambatan, yaitu resonansi, reaktansi induktif atau XL, dan reaktansi kapasitif atau XC. Yang kedua adalah hambatan total atau impedansi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL dikurang XC kuadrat. Yang ketiga adalah tegangan pada resistor VR berada pada fasa yang sama dengan arus. Tegangan VL pada reaktansi induktif atau XL mendahului arus sejauh 90 derajat, dan tegangan VC pada reaktansi kapasitif atau XC tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Lalu saran yang pertama adalah praktikan harus memahami materi agar praktikum meminimalisir kesalahan pada praktikum. Yang kedua adalah praktikan harus benar-benar teliti dalam menghitung analisa datanya. Dan yang ketiga adalah praktikan juga harus teliti dalam melihat grafik yang ada. Sekian responsif fisika dasar saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.